Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didin Wahyudin, Kepala SMK Negeri 1 Kuningan. Dalam program bulan Oktober ini melakukan pembinaan kepada salah satu guru teknik kendaraan ringan otomotif, di mana yang bersangkutan pun sedang melaksanakan PPG. Oleh karena itu, ada berupa wawancara, kolaborasi dan komunikatif mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu waktunya. Kebetulan ini ada sedikit wawancara ya Pak, tentang masalah faktor di sekolah kita. Yang pertama mungkin yang akan ditanyakan yaitu faktor siswa kesulitan dalam penggunaan alat itu. Ya, contohnya pada penggunaan dari indikator, yaitu mengukur keolengan pada sistem rem cakram misalkan. Mungkin faktor secara umumnya Pak, ada tanggapan dari Pak? Ada satu ya. Memang di pelajaran produktif khususnya kejuruan kadang-kadang nggak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu sebenarnya Pak, sekolah kan sudah menjadwalkan untuk kolaborasi dengan guru fisika, di mana di situ diajarkan pengukuran dengan fokus kalau khusus untuk TKRO, yaitu pengukuran itu diperbesar, dan pelajaran fisika bisa langsung fokus di tempat praktek dengan produktif kolaborasi. Masalah ini mungkin sedang dicoba untuk blok bersama, sehingga capaian yang diharapkan ini itu bisa terisi juga dari pelajaran fisika. Mungkin kaitannya pada fisika dasar ya Pak? Iya. Pada saat SMP mungkin harus lebih Fisika dasar. Kita kadang-kadang kalau SMP susah mengukurnya. Variabel di ini kan standarnya susah mengukur, walaupun nilainya udah kelihatan, tapi secara kompetensi ya kita perlu diuji juga. Daripada berlarut-larut, lebih baik berkolaborasi dengan guru fisikanya, karena di fisika untuk kejuruan ya harusnya mendukung kejuruan itu sendiri. Kalau untuk ini Pak, kemarin kan kita sudah melewati fase COVID. Apakah ada pengaruhnya Pak pada minat anak untuk praktek di alat ukur ini? Banyak sih, bukan masalah praktek di kejuruan aja, bukan di produktif aja. Motivasi anak itu udah keterbiasaan belajar di rumah mandiri yang tidak terkontrol, tidak terprogram dan sebagainya. Akhirnya kebiasaan itu harus diubah dulu. Makanya pendekatannya bukan ke produktif dulu. Kenyamanan anak dibawa untuk bekerja menyenangkan lah, belajar menyenangkan dulu, sehingga minatnya di situ ditumbuhkan dulu. Jadi intinya pada pembelajaran yang Inovatif, harus banyak inovatif dari gurunya sendiri. Kalau langsung ke materi kadang-kadang ya persepsinya nggak nyambung. Oleh orang itu harus ada persepsi untuk menggiring siswa itu ke mata pelajarannya, sehingga fokus ke satu titik. Ya guru lah yang paling lebih aktif intinya Pak. Nah, untuk peran guru Pak, apakah menurut Bapak di sekolah kita sudah mencapai tujuannya untuk anak lebih maju atau bagaimana Pak? Sekarang sebenarnya mereka belajar ya. Mereka belajar itu, peran guru itu mendorong, memotivator si anak itu, sehingga
bisa ngikuti. Karena kalau guru yang punya inisiatif tanpa diikuti sama anak, minat anak juga agak sulit juga. Jadi peran guru ini cuma mendorong, arahkan minatnya. Saya yakin kalau udah diperlihatkan, udah di wawasannya udah ditambah dengan mata pelajaran itu akan muncul minat. Dan kita tinggal mendorong minatnya, kesiapan dulu untuk ini. Walaupun tetap kita punya program kerja pembelajaran, tapi harus didorong punya dulu. Jangan langsung ke materi dan sebagainya. Kalau sudah minat kan gitu. Ya, untuk pertanyaan kedua mungkin Pak, kesulitan siswa dalam pemahaman materi baik pada saat belajar teori ataupun praktek. Nah ini banyak yang ketinggalan Pak, yaitu mengikuti perkembangan zaman sekarang. Nah itu pendapat Bapak itu bagaimana? Sebenarnya kalau siswa untuk mengikuti perkembangan zaman, kadang-kadang guru juga kalah ya. Cuma arahnya yang berbeda, Pengarahan ini. Fungsi guru itu untuk mengarahkan. Misalnya sekarang udah kalau mau mencari materi udah ada, YouTube banyak. Cuma arahannya itu bukan mencari materi. Dengan itu kita arahkan, keminatnya itu diarahkan, ini diajar berbicara, sehingga minatnya itu berfokus ke sana. Terus kalau bisa aktifkan juga, karena klasikal itu banyak siswa, aktifkan juga secara pembelajaran setara gitu. Dimana kita lihat yang siswa-siswa yang menonjol kita pilih untuk mendampingi anak-anak yang siswa-siswa yang kurang fokus. Tutor sebaya yang paling utama kita aktifkan itu, karena fungsi guru sekarang banyak untuk mendorong Nah untuk sarananya Pak, prasarananya apakah sangat berpengaruh pada perkembangan zaman untuk pembelajaran di sekolah? Kalau menurut saya sih pembelajaran kalau dari sarana relatif lah. Kalau sekolah negeri itu udah standar sebenarnya, standar. Cuma kita perlu mengolahnya sampai di mana? Kenapa? Semua kendaraan, semua ininya dari dulu sampai sekarang itu prinsip dasarnya sama. Nah pengembangan itu, wawasan itu dengan teknologi digital sekarang, arahkan sama gurunya untuk mempelajari ini. Walaupun tanpa alat, sekarang banyak alat-alat peraga dari YouTube, video atau apa, itu juga membantu untuk ini, untuk melihat. Karena di video kadang-kadang melihat gambaran real. Jangan hanya cuma bicara penanganan anak berpikir gitu. Diarahkan ke arah sana. Kalau untuk SMK negeri saya yakin kalau peralatan cukup lah. Jadi pada intinya mungkin pengarahannya ya Pak. Jadi pengarahan harus lebih bimbingan gurunya itu harus banyak terfokus lah dalam arahnya dan sebagainya. Terima kasih. Satu lagi Pak pertanyaannya, itu kesiapan peserta didik Pak untuk memasuki, mungkin sekarang udah mulai luring ya Pak untuk tatap muka, lebih banyak prakteknya dibandingkan untuk teorinya. Mungkin kemarin daring itu banyak teori mungkin Pak. Nah kesiapan apa menurut Bapak yang harus dipersiapkan peserta didik ataupun guru pada saat pertemuan sekarang, pembelajaran sekarang? Kalau di guru dulu, kalau guru tetap harus punya program kerja, program tahunan, program semester, rencana pembelajaran dan PPP itu terus tetap harus terschedule sehingga bisa terarah dengan materi-materi itu. Sehingga kalau ada yang tidak tercapai, mungkin literasinya gimana, banyak membaca atau tadi tutor sebaya untuk mengajarnya, atau
SLA itu usianya usia berkembang, nyari tahu. Kita pas mencari dapat yang lain ya fokusnya ke yang lain siswa itu. Terus dari segi siswa, emang teknologi di luar kita ini banyak salah kaprah lah di luar teknologi itu. Kita yang jelas kalau untuk produktif yang paling dibekali itu sikap, akhlak, kesiapan bekerja dan sebagainya. Bukan action materi aja, itu harus seimbang. Kenapa? Dia pintar tapi motivasinya kurang ya susah juga. Biasanya kalau udah motivasi terbangun, itu untuk mempelajari apapun minatnya malah anak bisa lebih cepat belajar. Kalau menurut saya, mengenai perkembangan minat, memang pada dasarnya ini kalau siswa baru banyak gimana musim, gimana rombongan, gimana komunitasnya dia pengen ke situ ya karena terbawa itu karena ketidaktahuan. Makanya di sekolah harus dibekali. Mungkin saja orang otomotif dengan ininya punya kompetensi, dia minatnya sebenarnya di bidang lain pengembangannya, bisnisnya di bisnis A, bisnis B. Tapi bukan berarti pembekalan kompetensi keotomotifannya nggak berguna, bukan. Itu selama di sekolah merupakan latihan untuk belajar pola pikir dan sebagainya, sikap dan sebagainya. Selama bekerja itu jadi pendukung, memotivasi. Ada yang jadi pendukung, ada yang jadi fokus. Tapi biasanya kalau anaknya kreatif, dia nggak puas dengan apa yang ada. Tapi yang adanya itu sebagai pendukung untuk mencari kepuasan atau peningkatan kompetensi di bidang lainnya. Berarti harus menimbulkan rasa tidak puas bukan mencari yang lebih lagi. Berarti dia harus mencari lagi gimana itu ya justru makanya belum salah satu contoh saya kalau bercerita kebetulan unik dia serta Negeri 1 Kuningan di sini ada jurusan pertanian, ada jurusan grafika dan sebagainya. Ada cerita kalau orang peternakan, ada beberapa alumni orang otomotif itu malah banyak yang berhasil di bidang peternakan. Kenapa? Dia termotivasi bisnisnya pola pikirnya yang berubah setelah mendapat pelatihan dari kompetensi TKLON ini otomotif ini. Kenapa termotivasi? Ternyata dia punya kemampuan lebih daripada jurusan peternakannya aja. Dia mobilisasinya lebih tinggi. Dia bisa memfasilitasi kebutuhan peternakannya. Kalau untuk pengangkutan dia teknologi pengangkutan ngerti, dia operasional lebih rendah dibandingkan dengan jurusan peternakan sendiri. Makanya di sekolah harus ada kolaborasi sehingga anak bisa menentukan sendiri. Ya fungsi guru lah itu. Ya, mungkin pada intinya siswa itu harus multi-talent mungkin ya, jadi harus bisa ke segala macam gitu. Segalanya dari pembelajaran merdeka ini mereka harus menggali sendiri sehingga timbul minat yang terfokus. Mungkin itu saja Bapak, mengganggu waktunya untuk wawancara ini. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Semoga bermanfaat terus untuk kemajuan di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di bulan ini. Mudah-mudahan ini menjadi acuan yang bersangkutan untuk melaksanakan pembelajaran yang dapat ditularkan juga kepada rekan-rekan yang lainnya.
sesama guru untuk meningkatkan pembelajaran. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.